of the Nation Kids, berakar dalam firman, bertumbuh dalam iman, berbuah untuk Tuhan, dan menjadi berkat. Haleluya. Sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, berkati kami mau membaca firman, berkati Tuhan supaya kami bisa mengerti isi firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati juga teman-teman kami yang mau menonton tayangan ini supaya dia juga bisa mengerti Tuhan. Hanya ini doa anak-Mu, haleluya, amin. Mari kita buka Alkitab kita, Imamat 7 ayat 1-36. Korban penebus salah. Inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu adalah persembahan beban bahan maha kudus. Di tempat orang menyembelih korban bakaran, disitulah harus disembelih korban penebus salah, dan darahnya haruslah disiramkan pada mezbah itu sekelilingnya. Segala lemak dari korban itu haruslah dipersembahkan, yakni ekornya yang berlemak dan lemak yang menutupi isi perut, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Haruslah iman membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Itulah korban penebus salah. Setiap laki-laki di antara para iman haruslah memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus. Seperti halnya dengan korban penghapus dosa, demikian juga halnya dengan korban penebus salah. Satu hukum berlaku atas keduanya. Iman yang mengadakan pendamaian dengan korban itu, bagi dialah korban itu. Imam yang mempersembahkan korban bakaran seseorang, bagi dia juga kulit korban bakaran yang dipersembahkannya itu. Tiap-tiap korban sajian yang dibakar dalam pembakaran roti, dan segala yang diolah di dalam wajan dan di atas panggangan adalah bagi imam yang mempersembahkannya. Tiap-tiap korban sajian yang diolah dengan minyak atau yang kering adalah bagi semua anak-anak Harun. Semuanya dapat bagian. Korban keselamatan. Inilah hukum tentang korban keselamatan yang harus dipersembahkan oleh kepada Tuhan. Jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkannya roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik yang teraduk yang diolah dengan minyak. Ia harus mempersembahkan persembahan bahannya itu beserta dengan roti bundar yang beragi, di samping korban syukur yang menjadi korban keselamatannya. Dan daripadanya, yakni dari setiap bagian persembahan itu, haruslah dipersembahkannya satu roti sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Persembahan itu adalah bagian imam yang menyiramkan darah korban keselamatan, dan daging korban syukur yang menjadi korban keselamatannya itu haruslah dimakan pada hari dipersembahkannya itu. Sedikit pun daripadanya janganlah ditinggalkan sampai pagi. Jikalau korban sembelihan yang dipersembahkan itu merupakan korban nazar atau korban sukarela, haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, dan yang selebihnya boleh juga dimakan pada keesokan harinya. Tetapi apa yang masih tinggal dari daging korban sembelihan itu sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis dengan api. Karena jikalau pada hari yang ketiga masih dimakan dari daging korban keselamatan itu, maka Tuhan tidak berkenan akan orang yang mempersembahkannya, dan korban itu dianggap batal baginya, bahkan menjadi sesuatu yang jijik, dan orang yang memakannya harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila daging itu kena kepada sesuatu yang najis, janganlah dimakan, tetapi haruslah dibakar habis dengan api. Tiap-tiap orang yang tahir boleh memakan dari daging korban itu, tetapi seseorang yang memakan daging dari korban keselamatan yang untuk Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara mangsanya. Dan apabila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, yakni kepada kenajisan berasal dari manusia,
atau kepada hewan yang najis, atau kepada setiap binatang yang merayap yang najis, lalu memakan daripada daging korban keselamatan yang untuk Tuhan, maka haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Larangan memakan lemak dan darah. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, segala lemak dari lembu, domba ataupun kambing janganlah kamu makan. Lemak bangkai atau lemak binatang yang mati diterkam boleh dipergunakan untuk segala keperluan, tetapi jangan sekali-kali kamu memakannya, karena setiap orang yang memakan lemak dari hewan yang dipergunakan untuk mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan, nyawa orang yang memakan itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Bagian iman daripada segala korban keselamatan. Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel, orang yang mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan haruslah memakan kepada Tuhan sebagian dari korban keselamatannya itu sebagai persembahan. Dengan tangannya sendirilah haruslah ia membawa segala korban api-apian Tuhan. Adapun lemaknya haruslah dibawanya beserta dadanya, supaya dadanya itu diunjukkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Lalu haruslah imam membakar lemaknya di atas mezbah, tetapi dadanya itu adalah bagian Harun dan anak-anaknya. Paha kanannya harus kamu serahkan kepada imam sebagai persembahan khusus dari segala korban keselamatanmu. Siapa dari antara anak-anak Harun yang mempersembahkan darah dan lemak korban keselamatan, maka ialah yang harus mendapat paha kanan itu sebagai bagiannya. Karena dada mempersembahkan unjukan dan paha persembahan khusus telah kuambil dari orang Israel dari segala korban keselamatan mereka dan telah kuberikan kepada iman Harun dan kepada anak-anaknya. Itulah suatu ketetapan yang berlaku bagi orang Israel untuk selamanya. Itulah bagian Harun dan bagian anak-anaknya dari segala korban api-apian Tuhan pada hari mereka itu disuruh dan datang untuk memegang jabatan imam bagi Tuhan. Itulah yang harus diserahkan menurut perintah Tuhan dari pihak Israel kepada mereka pada hari mereka itu diurapinya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi mereka turun-temurun. Itulah hukum tentang korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, persembahan pentasbihan dan korban keselamatan yang diperintahkan Tuhan kepadamu sah di atas gunung Sinai pada hari Tuhan memerintahkan kepada orang Israel mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan di padang gurun Sinai. Oke, kita sudah selesai membaca firman Tuhan. Amin.
Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan melanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang sungguh indah, di mana kami masih bisa menikmati kehidupan ini dan anugerah-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi setiap orang yang telah mendengarkan dan juga sambil membaca firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati pikiran hati mereka, Tuhan Yesus. Engkau tetap mengurapi mereka dan Engkau membimbing mereka ke dalam jalan yang benar. Dan juga kami tidak lupa berdoa bagi setiap anak-anak sekolah minggu. Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan mereka kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Engkau memberkati keluarga mereka juga, Tuhan Yesus. Dan juga kami tidak lupa berdoa bagi guru-guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka dapat memuliakan nama-Mu lebih lagi. Dan Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi pemerintah yang ada yang sedang berusaha untuk membangun negara ini supaya negara ini lebih baik lagi ke depannya. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Engkau memberikan hikmah dan kebijaksanaan pada pemerintah kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga hamba tidak lupa berdoa bagi orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang sedang susah. Biarlah Tuhan Yesus, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang membuka jalan dan Engkau juga menyembuhkan mereka dari penyakit yang sedang mereka alami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, kita mau berdoa doa Bapa kami ya. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.